kaki buta, langkahku pergi menyusuri jalan, mencari arti. Dengan karung lusuh di pundak ini, ku harap besok lebih baik lagi. Di sebuah desa terpencil, di antara rumah-rumah kayu yang berdiri seadanya, hiduplah seorang gadis bernama Pipit. Usianya baru 20 tahun, tapi hidup telah mengajarkannya arti kesabaran dan ketegaran. Kedua orang tuanya entah kemana, menghilang sejak ia kecil. Tak ada kabar, tak ada jejak. Ia hanya tahu bahwa ia dibesarkan oleh bibinya, satu-satunya keluarga yang tersisa, yang juga hidup dalam kesulitan. Sejak kecil, Pipit sudah terbiasa bekerja keras. Tak ada waktu baginya untuk bermain atau bersenang-senang seperti gadis-gadis seusianya. Pagi-pagi buta, sebelum matahari sepenuhnya terbit, ia sudah bangun dan bersiap dengan karung bekas di tangannya. Dengan langkah ringan tapi hati yang berat, ia menyusuri jalan desa, memungut apa saja yang bisa dijual: botol plastik, kardus bekas, besi tua, semuanya bernilai baginya. Meskipun hanya beberapa lembar rupiah, tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Dalam diam, ia menerima kehidupan seperti ini. Setiap langkah yang diayunkannya di atas tanah berbatu adalah perjuangan, setiap helaan napasnya adalah pengingat bahwa ia harus bertahan. Ia percaya, selama ia bekerja keras, ia dan bibinya tidak akan kelaparan. Hari demi hari, rutinitas yang sama terus ia jalani. Panas matahari membakar kulitnya, debu dari jalanan menempel di wajahnya, tapi ia terus berjalan, mengais sisa-sisa yang dibuang orang lain. Sesekali ia menunduk lebih dalam ke tempat pembuangan sampah, mencari sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Di desa itu, Pipit dikenal sebagai gadis pemulung. Tak jarang ia mendapat tatapan iba dari beberapa warga, tapi ada pula yang menganggapnya tak lebih dari sampah yang berjalan. Ia tak peduli. Ia tahu mereka tidak akan memberinya makanan atau tempat berteduh. Jadi, untuk apa memikirkan perkataan mereka? Ketika sore menjelang, Pipit menuju tempat pengepul rongsok. Karungnya penuh, tapi hasilnya selalu sedikit. Uang yang diterimanya tidak seberapa, namun cukup baginya untuk membeli beras dan beberapa kebutuhan sederhana. Setidaknya, malam ini ia dan bibinya bisa makan. Saat pulang, kelelahan selalu menggelayuti tubuhnya. Pipit tak pernah mengeluh, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kepenatan yang ia rasakan. Sampai di rumah, ia langsung mandi, membasuh tubuhnya yang lengket oleh keringat dan debu jalanan. Setelah itu, ia duduk bersila di lantai bersama bibinya, menikmati makan malam seadanya. Bibirnya tersenyum, meski dalam hatinya ada kerinduan akan kehidupan yang lebih baik. Tapi ia tahu, berharap terlalu tinggi hanya akan membuatnya semakin sakit hati. Beberapa hari kemudian, Pipit kembali menjalani harinya seperti biasa. Ia menyusuri jalanan, memungut barang bekas yang ia temui. Namun kali ini nasib buruk menunggunya di sebuah jalan sepi. Di antara rimbunan pohon, 3 pemuda menghadangnya. Awalnya mereka hanya bercanda, melempar kata-kata menggoda. Pipit menunduk, mempercepat langkahnya, berharap mereka pergi. Tapi harapan itu sia-sia. Mereka justru semakin mendekat, mengelilinginya seperti serigala lapar yang mengintai mangsanya. Pipit berusaha berlari, tapi mereka lebih cepat. Tangannya ditarik kasar, tubuhnya diseret ke semak-semak. Ia menjerit, meronta, namun tak ada yang mendengar. Malam itu, keperawanannya direnggut dengan paksa, berkali-kali. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, tapi lebih dari itu hatinya yang hancur berkeping-keping. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tenaganya telah habis. Ketakutan menyelimutinya, apalagi ketika mereka mengancam agar ia diam. Jika ia berbicara, mereka akan datang lagi. Pipit hanya bisa menangis dalam diam. Di jalan sepi, mereka menunggu. Tawa kejam merenggut tubuhku. Jeritku hilang dalam gelapnya. Hanya luka yang tersisa. Hujan turun, seolah langit pun menangisi nasibnya. Malam itu, Pipit pulang dengan tubuh lemas dan luka yang tak terlihat oleh mata. Ia duduk di sudut rumahnya, memeluk lututnya, gemetar ketakutan.
Bibinya bertanya, tapi Pipit tak mampu berkata apa-apa. Mulutnya terasa terkunci, hatinya begitu sakit. Air mata jatuh di pipinya tanpa suara, membasahi lantai kayu rumahnya yang rapuh. Ia ingin berteriak, ingin mengadu pada dunia. Tapi kepada siapa? Ia hanya gadis miskin yang tak punya siapa-siapa. Hari-hari berlalu, tapi luka itu tetap ada. Pipit mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi bayangan kelam malam itu terus menghantuinya. Setiap kali ia berjalan di jalanan desa, ia merasa tatapan penuh dosa masih mengikutinya. Ia memilih diam, bukan karena tak ingin melawan, tapi karena ia tahu dunia ini tak selalu berpihak pada orang sepertinya. Ku harap waktu Di desa kecil itu, Pipit tetap dikenal sebagai gadis pemulung. Orang-orang masih melihatnya sebagai gadis miskin yang mencari sisa-sisa kehidupan di antara tumpukan sampah. aku berjalan. Namun tak ada yang tahu, di balik wajahnya yang diam, ada luka yang tak pernah bisa sembuh. Ada cerita yang terkubur dalam-dalam di hatinya, tak berani ia ungkapkan. Tak semua tangisan terdengar, tak semua penderitaan bisa diceritakan. Dan Pipit, gadis pemulung itu, tetap melangkah dengan luka yang ia pendam sendirian. Di pagi buta, langkahku pergi, menyusuri jalan, mencari arti. Dengan karung lusuh di pundak